Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan pelajaran fisika ya. Oh ya, sebelumnya semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang besaran fisika dan pengukurannya. Baik, yang pertama kita akan mempelajari apa itu pengertian dari besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, memiliki satuan dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Itu adalah pengertian dari besaran. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa clue yang akan membantu kita untuk mempelajari di bab ini, besaran fisika dan pengukuran. Di sini ada ada kata alat ukur. Nah, biasanya apa saja alat ukur yang akan digunakan? Seperti yang teman-teman tahu, kalau kita mau menimbang, itu kita pakai timbangan ya. Kalau bahasa masyarakatnya kita sering bilangnya timbangan, atau kalau ilmiahnya kita bilangnya neraca. Nah, alat ukurnya itu ada timbangan. Kalau misalnya yang biasa bantu ibunya beli ke warung nih, nah biasanya disuruh beli telur 1 kilogram. Nah, biasanya di warungnya itu pasti menyediakan timbangan, tapi bahasa ilmiahnya kita bilangnya neraca ya. Nah, terus misalnya kalau teman-teman pernah mengukur berapa panjang dari sebuah buku, nah biasanya pakai penggaris atau bisa kita sebut juga dengan mistar. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ingin menyatakan waktu, kalau misalnya pernah praktek di pelajaran olahraga, nah biasanya kan ada penghitung waktunya tuh, kita bisa sebut itu stopwatch. Nah, ini macam-macam alat ukur, sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini pengantarnya saja, bahwa alat ukur yang digunakan bisa timbangan atau neraca, penggaris atau mistar, ataupun stopwatch. Terus ada clue lagi, memiliki satuan. Apa sih satuan? Nah, yang biasanya ke warung terus beli telur 1 kilogram. Nah, yang disebut dengan satuan adalah kilogramnya, itu yang disebut dengan satuan. Nah, teman-teman juga sering mendengar rumah dengan luasnya 150 meter persegi. Nah, kalau misalnya ada 150 meter persegi, berarti yang disebut dengan satuannya adalah meter persegi, seperti itu. Terus ada lagi, dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Nah, pasti kalau semisalnya kita mengukur sesuatu, pasti akan ada angkanya. Nah, di sini nih ada 1, ada 150, itu merupakan angka yang kita ukur. Benda yang kita ukur dan ada angkanya, seperti itu. Baik teman-teman, untuk besaran terbagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, ini sudah sering sekali ya teman-teman pelajari saat SMP kalau misalnya masih ingat. Nah, untuk besaran pokok sudah ditentukan oleh SI atau kita sebutnya Satuan Internasional. Nah, ini pokok. Jadi misalnya teman-teman ada pergi ke Amerika, pergi umroh nanti, terus ataupun teman-teman pergi ke Jepang, ke negara-negara lain, itu satuannya biasanya sudah sama di setiap negara. Nah, itu disebut dengan satuan internasional. Kalau misalnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalau misalnya besaran pokok itu yang sudah ditentukan oleh satuan internasional, sedangkan untuk besaran turunan satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, nah besaran pokok itu terbagi menjadi 7. Ada 7 besaran. Yang pertama ada panjang, kedua waktu, ketiga massa, keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu, 6 jumlah zat, 7 intensitas cahaya. Nah, untuk satuannya panjang itu biasanya menggunakan meter. Nah, kalau waktu dia menggunakan second, sedangkan massa dia satuannya kilogram.
kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya candela. Candela tulisan satuannya itu CD. Nah, candela itu adalah 7 besaran pokok. Kalau semisalnya besaran turunan, tadi yang sudah saya jelaskan, kalau semisalnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, misal teman-teman tahu kalau semisalnya luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi. Nah, sisi biasanya kita satuannya pakai apa? Pakai meter. Meter dikali sisi lagi satuannya meter. Maka jadi meter persegi. Nah, ini meter persegi disebut dengan besaran turunan. Jadi dia diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh lainnya, yang kedua, misalnya teman-teman masih ingat rumus kecepatan. Kecepatan itu V sama dengan S per T. Nah, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak itu apa? Kalau jarak satuannya pasti kita pakai meter. Meter per, kalau T waktu di satuannya kita pakai S, meter per second. Nah, ini termasuk besaran turunan. Jadi besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, kita mempelajari tentang dimensi. Nah, ini yang membedakan fisika di SMP dan juga di SMA. Kalau misalnya di SMP, teman-teman hanya mengenal cuma sampai tadi saja tuh, ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Kalau misalnya di fisika, nambah lagi, ada yang namanya dimensi. Nah, dimensi itu merupakan cara besaran tersebut disusun dari besaran-besaran pokok. Jadi, setiap besaran pokok pasti mempunyai dimensi. Yang pertama, ada panjang. Tadi satuannya massa ya. Nah, dimensinya itu L. L itu dari length. Nah, itu artinya panjang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya length, bahasa Indonesianya artinya panjang. Terus ada waktu, satuannya second, dimensinya adalah T. Itu adalah dari time. Nah, jadi nanti teman-teman mengingatnya seperti itu ya. Terus massa, satuannya kilogram, dimensinya M, dari mass. Bahasa Inggrisnya dari massa. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan intensitas cahaya. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya semakin ngerti nih apa sih kegunaannya si dimensi tersebut? Contohnya, teman-teman biasanya di fisika itu akan ada penurunannya lagi. Nah, ini contohnya seperti ini. Teman-teman masih ingat gaya Newton? Gaya Newton itu ada 3. Yang pertama, kalau semisalnya sigma F sama dengan 0, gayanya dianggap tidak ada. Yang kedua, sigma F sama dengan M dikalikan A. Itu yang akan kita bahas. Gaya rumusnya F sama dengan M dikalikan A. Di mana F-nya adalah gaya, M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Nah, massa satuannya kilogram. Sedangkan kalau misalnya percepatan, meter per second kuadrat. Masih ingat ya teman-teman, kalau percepatan meter per second kuadrat. Nah, ini kita ubah ke dimensinya. Jadi dimensi itu kita lihat dari satuannya, gitu. Satuannya di sini ada kilogram. Nah, kita cari kilogram itu dimensinya adalah M. Ingat ya teman-teman, kalau dimensi itu harus huruf kapital. Nah, tulisnya dikurungin seperti ini, M. Nah, ini adalah dimensi yang pertama, si kilogram. Terus meter dimensinya L. Kita tulis lagi L per, ya pernya saya taruh bawah ya, sama aja. S-nya dia T. Di sini. Ingat, pangkat 2-nya jangan dihilangkan. Jadi di sini ada pangkat 2. Seperti ini. Nah, terkadang kalau misalnya di soal-soal dia dipindah ruaskan. Nih, dipindah posisi, maksudnya dipindah posisi. Jadi di sini tetap M,
Di sini L tetap. Nah, di T pangkat 2-nya awalnya T pangkat 2 berada di bawah. Supaya sejajar dengan M dan L, saya pindahkan T pangkat 2-nya ke atas. Yang awalnya T pangkat 2-nya positif kalau berada di bawah. Nah, ini T2-nya di sini. T pangkat 2-nya di sini positif kan? Kalau misalnya saya mau pindahkan ke atas, jadinya T yang awalnya positif, dia pindah jadinya negatif 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti di sini bisa kita tulis T min 2. Min berarti menandakan kalau semisalnya dia berada di bawah perperan. Seperti itu. Dapat dipahami ya, teman-teman?